Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita, dan keberadaan kita di bulan Ramadan ini adalah merupakan nikmat besar juga yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam mentaatinya dan bisa lebih banyak. Maka semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan membuahkan pahala dan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, jemaah rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani, dan terakhir yang kita bahas masih berkaitan dengan azab kubur kalau tidak salah ya. Hari kebangkitan dan hisab. Betul ya? Dan yang terakhir dibahas adalah berkaitan dengan bentuk azab kubur. Jadi ada azab yang terus menerus dan ada azab yang terputus atau terhenti, yaitu tergantung dengan kadar kemaksiatan hamba. Kemudian yang berikutnya yaitu kalimat yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wa ba'dal bila mansyurun. Nah, kalau nggak salah itu. Betul atau tidak? Ajal makhluk sudah ya. Hari kebangkitan dan hisab sudah mulai atau belum? Belum. Ya. Baik, kita masuk berarti pembahasan kebangkitan dan hisab. Al-Imam Al-Muzani yaqul, beliau berkata, wa ba'dal bila mansyurun. Setelah hancurnya tubuh, maka mereka dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Dan pada hari kiamat mereka dikumpulkan, digiring menuju Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun kalimat wa ba'dal bila mansyurun, setelah mereka hancur ya, tubuhnya, kemudian mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tiupan sangkakala yang Allah katakan di dalam surat An-Nazi'at. Dalam surat An-Nazi'at jadi ayat-ayat awal, yaitu ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah
Ketika alam itu hancur ya, dengan guncangan yang dahsyat, dan itu terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Jadi sangkakala itu ditiup berapa kali? 2 kali ya. Tiupan yang pertama yang menghancurkan alam semesta, yauma tarjuful rajifah. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, summa au tatba'uha ar-radifah. Kemudian diiringi dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, inilah tiupan sangkakala yang dengan tiupan tersebut setelahnya manusia dibangkitkan dari alam kubur. Satu menghancurkan, semuanya mati. Kemudian tiupan sangkakala kedua, semuanya hidup lagi. Jadi mereka dibangkitkan ini setelah tiupan yang kedua. Allah juga katakan di dalam surat Abasa, summa amatahu fa'aqbarah, ayat 21-22 Pak ya. Ayat 21 kemudian ayat 22. Summa amatahu fa'aqbarah, kemudian Allah mewafatkannya dan dia masuk ke dalam kubur. Summa idza syaa'a ansyarahu, kemudian ketika Allah berkehendak maka kemudian Allah bangkitkan. Kemudian Al-Imam Al-Muzani berkata, yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan mereka digiring, dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Jadi setelah dibangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Jadi mereka mahsyurun, mereka dikumpulkan, nama tempatnya diistilahkan dengan mahsyar, tempat berkumpul. Karena arti dari kata al-hasyr artinya ada al-jama', yaitu apa? Kumpulan. Mahsyar itu ismul makan ya dalam bahasa Arab yang menunjukkan tempat ya, mahsyar masjid gitu kan. Diawali dengan mim. Ya, maka menunjukkan ismul makan, nama tempat. Jadi di padang mahsyar ya, padang tempat berkumpul, di mana mereka mahsyurun, mereka berkumpul di padang tersebut. Dan di mana itu tempatnya? Di mana tempatnya? Masih di bumi bukan? Hah? Nggak tahu. Bukan apa nggak tahu? Di bumi bukan? Hah? Bumi sudah hancur. Mungkin nggak Allah kembalikan lagi? Di bumi Pak. Padang mahsyar di bumi. Tapi di bumi mananya nggak tahu. Ya. Makanya kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat, silakan dicatat ayatnya atau bisa dibuka lebih baik. Surat Ibrahim ayat 48. Surah Ibrahim ayat 48. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari kiamat ini ya, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan begitu pula dengan langit. Kan langit hancur, idza samaun syaqqat, terbelah, bumi juga hancur, wa idal ardu muddat, dan seterusnya. Nah, Allah katakan hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Kemudian kata Allah, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Nah, kata Syekh Sa'di, perubahan ini itu bukan perubahan buminya diganti yang bumi lain atau langit lain, tetapi yang diganti adalah sifatnya. Ya, yang diganti adalah sifatnya. Buminya sama, langitnya sama, hanya saja sifat yang dirubah. Ya, tabdilus sifat. Nah, karena kita kan tafsir itu harus lihat, faham Al-Quran harus lihat tafsirannya. Jadi itu yang dikatakan oleh ahli tafsir. Jadi buminya, langitnya sama, hanya saja yang dirubah adalah sifatnya. Ya, makanya seperti bumi saat ini ya ada
lembah, ada gunungnya, ya nanti kan rata. Mahsyar itu kan rata. Muddat, diratakan, dibentangkan sama Allah. Wa idzal ardu muddat gitu. Karena kan gunungnya hancur segala rupa semuanya. Itu keadaan di hari kiamat. Nah, maka di padang mahsyar mereka, di padang atau di tempat mereka berkumpul, setelah mereka terpisah di kubur mereka masing-masing, Allah hidupkan mereka, ya, maka mereka semuanya berada di satu tempat yang kemarin kita sudah sampaikan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan dan tanpa alas kaki, hufatan, uratan, ghurla. Ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, ini sudah dijelaskan. Baik, kemudian jemaah azanillahu iyyakum. Berarti ini sudah sebetulnya ya. Sudah ya. Nah, kita masuk pada kalimat berikutnya, waladal ard alaihi muhasabun. Waladal ardi alaihi muhasabun. Ditampakkan amal-amal mereka kepada Allah dan mereka akan dihisab. Ditampakkan al-ard itu tampakkan di hadapan Allah dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, tentang hisab ini adalah perkara yang terjadi juga kelak pada hari kiamat. Hisab itu apa? Perhitungan. Nah, hisab itu perhitungan, dihitung semuanya. Nah, apa definisi hisab? Perhatikan definisinya, itla'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Jadi ditampakkan kepada hamba atas amalan-amalan mereka hari kiamat. Itu hisab. Jadi fulan melakukan A, B, C di hari anu, di menit anu, di jam anu, di detik anu, itu semuanya ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hisab. Jadi tampakkan kepada hamba amalan-amalan mereka kelak pada hari kiamat. Dan hisab ada dua macam. Hisab ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama al-ardu. Yang pertama al-ardu pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau al-ardu bumi. Ini al-ard. Al-ardu pakai ain. Artinya ditampakkan, ya, dipaparkan, ditampakkan, dipaparkan, dijabarkan, penjabaran, penampakan, al-ard. Yang kedua al-munaqasyah. Yang kedua al-munaqasyah. Artinya persidangan. Apa bedanya? Adapun al-ardu, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, itu Allah berkhalwat dengan hambanya. Itu al-ardu. Allah berkhalwat berarti apa? Berduaan dengan hambanya, kemudian Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba tersebut. Ya, Allah mengatakan dalam Nabi SAW mengatakan, menjelaskan dalam hadis lain, ya, Allah mengatakan kepada hamba itu ketika al-ard ini Pak, ketika berkhalwat itu, yakhlu ar-rabb bi'abdihi, berkhalwat dengan hambanya, Allah mengatakan, amilta yauma kada kada, apakah engkau melakukan pada hari ini amalan tertentu, amal ini, amal itu engkau lakukan di hari ini? Fayuqirruhu al-'abd,
Maka kemudian si hamba mengakuinya. Jadi pada kesempatan itu Allah menetapkan, Allah menyebutkan, Allah katakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba, dan hamba mengakuinya, menetapkannya. Itu al-'ard. Adapun yang kedua al-munaqasyah, yaitu persidangan. Allah tanya dengan rinci. Tadi kan Allah tetapkan saja, Allah katakan, Allah sampaikan. Kalau ini Allah tanya dengan rinci. Apanya? Dosa-dosanya. Kalau sidang Pak, kalau sidang yang pernah kuliah ya Pak ya, kan itu salah titik, salah koma aja dicoret itu di halaman itu Pak ya. Coret gitu. Maka yang celaka, yang akan diazab adalah orang yang jenis yang kedua, yaitu yang dimunaqasyah, yang disidang. Kalau dalam dunia perkuliahan, mau lulus mau enggak disidang dulu. Kalau nanti hari kiamat Pak, kalau kita masuk dalam golongan orang yang disidang dengan jenis hisab yang sidangan ini, maka itu tanda dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ditanyanya Yusail itu ditanya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa sebabnya? Kenapa kamu begini? Nah, itu. Karena kan kalau dimarahin begitu, dirinci pertanyaannya. Tapi kalau fulan, engkau melakukan ini di hari ini, engkau melakukan ini, ya Allah, iya ya Allah. Kemudian Allah akan ampuni dosanya. Makanya di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, perhatikan hadisnya. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah 'udzib." Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Nah, kita tahu ada golongan orang-orang yang dihisab, ada golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kita kira-kira kita dihisab nggak nih Pak? Ya. Dengan amal kita yang sangat minim ini, dengan dosa kita yang sangat banyak ini. Intinya Nabi mengatakan apa? Man husiba yaumal qiyamah 'udzib. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Maka kemudian aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Alaysa qad qala Allah azza wa jalla, bukankah Allah telah berkata, yauma yuhasabu hisabai yasira, atau fasaufa yuhasabu hisabai yasira." Surat apa itu? Al-Insyiqaq. Amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah bertanya-tanya, kenapa tadi kata Rasul, barang siapa yang dihisab dia akan diazab, sedangkan kata Allah, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Aisyah bertanya-tanya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa dzakal hisab, bukan itu hisab yang dimaksud. Kemudian kata Nabi, innama dzakal 'ardu. Akan tetapi yang Allah maksudkan di dalam ayat tadi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu jenis hisab yang bentuknya apa? Al-'ard yang pertama tadi. Allah tetapkan, Allah sampaikan, hamba mengakuinya. Hamba tidak mengelak dari apa yang Allah sampaikan itu. Nah, itulah mereka yang mendapatkan hisaban yasira. Kemudian kata Nabi, wa man nuqisha al-hisab 'udzib. Adapun kalau hisabnya jenisnya adalah disidang, ditanya dengan rinci, maka dia akan diazab. Nah, berarti di sini hisab terbagi menjadi dua tadi, al-'ardu dan al-munaqasyah. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Semoga Allah hisab kita dengan hisab yang ringan. Bahkan semoga Allah masukkan kita tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak akan pernah luput satu kenikmatan
yang kita rasakan kecuali akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang kita kerjakan kecuali akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ucapan, setiap lafaz yang terucap dalam lisan kita pun akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian banyak makhluk, miliaran bahkan mungkin triliunan dari semenjak Allah ciptakan Adam sampai nanti hari kiamat. Tetapi ingatlah, innallaha sari'ul hisab. Allah cepat hisabnya. Jadi jangan kira wah nanti Allah enggak akan sempat kalau hisab saya. Sibuk Allah. Enggak, Allah cepat hisabnya. Dan bagi Allah hal itu adalah hal yang sangat mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah azanillahu iyyakum, yang berkaitan dengan hal ini maka kami akan sampaikan juga orang-orang di sini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui azab terlebih dahulu. Sebagaimana hal tersebut sahih dari Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan seterusnya. Ya, dalam riwayat Bukhari diterangkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya, 70.000. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang ketika mendengar hadis tersebut, kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku menjadi termasuk golongan mereka yang 70.000 itu. Namanya Ukasyah. Ya, namanya Ukasyah. Maka sahabat lain ikutan. Ketika Nabi mengatakan anta minhum, engkau termasuk golongannya. Engkau termasuk golongan mereka. Wah, enak banget Pak ya dikatakan gitu sama Nabi. Kamu nanti enggak dihisab. Oh, udah hidup, udah bahagia Pak. Mau miskin, mau melarat, mau kusut, udah nikmat. Kita yang dengan kemewahan belum nikmat. Kita dengan berbagai macam pernak-pernik dunia belum nikmat. Karena kenikmatan yang kita rasakan kalaupun itu nikmat adalah nikmat yang sementara. Adapun kenikmatan dijamin tanpa hisab, wah, sudah hati kita sudah nikmat, tenang. Itu. Nah, jemaah azanillahu iyyakum ajma'in, maka sahabat lain pun sama langsung bergegas. Ya Rasulullah, doakan aku juga. Maka Rasul mengatakan sabaqaka Ukasyah. Maaf, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Ya. Karena kalau semuanya nanti kamu semuanya. Tapi secara umum dalam hadis lain ya sahabat semuanya masuk surga. Mereka yang hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam berjumpa dengan Nabi SAW maka mendapat jaminan surga. Karena Allah mengatakan dalam sebuah ayat, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan setiap mereka yaitu para sahabat dijanjikan surga. Walaupun keutamaan mereka berbeda-beda. Baik. Adapun berkaitan dengan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, nah, sebetulnya apakah jumlah ini jumlah yang menunjukkan pembatasan atau tidak? Ya, kita bacakan fatwa para ulama terkait hal ini. Ya, disebutkan di dalam hadis Bukhari, memang batasannya 70.000 saja. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sebentar. Ya, sebagaimana ketika Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan di sini dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan sifat mereka, sebagaimana kita tahu ada 4 sifat yang disebutkan Nabi tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini yang 70.000 jumlahnya. Ya, kata Nabi SAW, wa haula sab'una alfan, mereka jumlahnya 70.000. La hisab alaihim wala adab, mereka tidak dihisab, mereka juga tidak diadab. Kemudian sahabat bertanya, walima, kenapa mereka tidak dihisab dan kenapa mereka tidak diadab? Maka Nabi menyebutkan sifatnya, kanu la yaktaun, mereka tidak menggunakan pengobatan kai, besi panas. Wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur, ya, menganggap sial.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi 4 sifat, tidak kai, tidak minta diruqyah, tidak tatayur, dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kabar dari Nabi, jadi Nabi ketika diminta untuk doakan, Nabi bukan mengatakan kamu termasuk, tapi Allahumma ja'alhu minhum. Jadi Nabi doakan, ya Allah semoga Ukasha termasuk golongan mereka. Jadi bukan penetapan ya, tadi saya salah memahami hadisnya. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam hadis lain masih dalam riwayat Bukhari ya nomor 6059-nya. Ini ternyata ada keraguan pada perawi hadis. Jadi bisa jadi ini yang benar, bisa jadi konteksnya yang benar yang lainnya. Nah, konteks yang lainnya adalah, perhatikan, kata Nabi SAW, la yadkhulanna min ummati, akan benar-benar akan masuk dari umatku sab'una alfan, 70.000, au sab'umi'ati alfin. Nah, ini ragu. Karena kalau ada kata au berarti ragu dia. Au sab'u alfi mi'atin. Berarti kalau sab'u alfi 7 sab'u alfi mi'atin, 700.000. Berarti lebih banyak lagi. Berapa kali lipat berarti? 100. 70.000 ke 700.000, Pak. Berapa kali lipat berarti? 10 ya. 70 kali 10 ya. 700.000. Nah, ini salah satu perawi hadis ragu dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi bisa jadi 70.000, bisa jadi 700.000. Nah, berarti kalau 700.000 peluangnya lebih banyak lagi gitu. Mudah-mudahan ini membahagiakan kita. Tapi nanti ada hadis lain. Ya. Ada hadis lain di dalam riwayat lain. Walaupun ya wallahu a'lam bishawab, ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadisnya. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh di dalam riwayat Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dari hadis Abi Umamah sallam, Nabi mengatakan wa'adani rabbi, Rabbku menjanjikan kepadaku an yudkhilal jannah min ummati, masuk surga dari umatku sab'ina alfan, 70.000 bighairi hisab, tanpa hisab, wala adab, tanpa adab. Nah, kemudian Nabi mengatakan, perhatikan, ma'akulli alfin sab'una alfan. Dari 70.000 itu, Pak, setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Alhamdulillah. Kalau kita termasuk di dalamnya, alhamdulillah. Kalau enggak, ma'asalamah. Ya. Jadi dari setiap 70.000 itu, dari setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana caranya? Harus ini pelajaran anak SD, Pak. Ya. Gimana caranya? Nah, tolong hitungkan aja ya. Sudah pernah saya hitung, cuma lupa saya cara ngitungnya nih. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 ada 70.000. Wa thalath hasayatin min hasiyati rabbi, dan ada 3 raupan. Jadi diraup sama Allah, Pak. 3 raupan Allah. Gimana ngeraupnya Allah gitu. Ini bahasa saya ini. Jadi sudah ditambah dengan setiap 1.000 ada 70.000, ditambah lagi dengan tadi ada raupan yang diraup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata para ulama termasuk kabar gembira dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan akan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, karimnya Allah, raufnya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yaj'alana min tilkal adad. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dalam bilangan-bilangan tersebut. Entah yang 70.000, kalau enggak di situ ya berarti yang 700.000, kalau enggak yang penting kita tidak dihisab, tidak diazab. Ya. Karena kalau bicara ya lebih banyak lagi manusia yang tidak masuk dalam golongan ini. Karena kan jumlahnya triliunan berarti, Pak ya. Triliun manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam.
Apalagi kalau kita bicara sahabat aja dulu, Pak. Kita bicara sahabat aja dulu karena kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung hayatnya, itu jumlah sahabat ada 114.000. Jumlah sahabat totalnya sekitar 114.000. Berarti sisa berapa, Pak? 114.000 dikurangi 70.000 berapa? 44.000. Itu sahabat, Pak ya. Sahabat aja 114.000. Anggap mereka masuk surga tanpa hisab semua. Wah. Udah. Sisanya dikit. Belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in, belum para aulia Allah, belum asyuhada, belum as-siddiqin dan seterusnya. Wallahu a'lam ya. Ya kalau Ustaz Yazid pernah sampaikan, beliau kalau nggak salah yang menerangkan hadis yang tentang setiap 1.000 itu ada 70.000, dhaif kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya dengar. Nah, kemudian beliau mengatakan ya, adapun kita silakan saja berharap, kata beliau, silakan saja berharap ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalaupun tidak, maka doa dengan Allahumma hasibni hisab yasira, begitu. Ya kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Karena kita tahu kalau hisab yang mudah jenisnya al-ardu, yaitu kita banyak dosa, Allah ungkit dosanya, Allah sebutkan dosa-dosa kita, tapi pada akhirnya diampuni. Enggak masalah, betul enggak, Pak? Enggak masalah. Yang penting masuk surga, surganya Firdaus gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis lain, Pak. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ahlul jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyruna wa mi'atu saffin. Penghuni surga itu kalau dibariskan dengan bentuk barisan itu ada 20 wa mi'ati saffin, 120 shaf. 120 saf baris kalau dibariskan. Jadi bariskan ada 120 shaf. Nah, perhatikan kabar baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 baris dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi Pak, dari 120, 80 barisnya itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumlahnya luar biasa umat Nabi. Yang paling banyak. Karena Nabi kan berbangga, ana mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku paling berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi yang paling banyak umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya kata para ulama al-khasarah al-haqiqiyah an ta'lam atau an ta'rif anna lil jannah thamaniyat abwab wa la tadkhul min ayyi bab. Kerugian yang hakiki adalah ketika engkau mengetahui bahwasanya surga itu ada 8 pintu tetapi engkau tidak masuk dari salah satu pintunya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kerugian yang hakiki. Ada engkau tahu 8 pintu surga tapi engkau tidak masuk dari salah satu pintunya. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Baik, ya 80 berarti berapa persen itu? 120 80. Nah, sisanya 40 baris dari kata Nabi wa arba'una min sairil umam, dan 40 baris dari semua umat. Jadi Masya Allah kesempatan menjadi umat Nabi SAW untuk masuk surga itu besar. Ditambah lagi Allah menjanjikan doa yang dikabulkan untuk Nabi SAW yang kemudian Nabi pilih agar doa tersebut diakhirkan, di mana para Nabi bersegera untuk berdoa. Karena tahu doanya dikabulkan, maka setiap Nabi yas'al mas'alatahu. Setiap Nabi ketika Allah janjikan dengan doa yang mustajab, Nabi langsung minta. Setiap Nabi langsung minta, Pak. Kecuali Nabi Muhammad SAW saat itu kata Nabi, aku akhirkan doa ini. Aku akhirkan dengan bentuk syafaat pada hari kiamat. Lihat kurang baik apa Nabi SAW kepada umatnya. Kurang perhatian apa Nabi SAW kepada umatnya. Nabi perhatian kepada umatnya, umatnya membengkalaikan, melalaikan sunnah-sunnahnya.
betapa durhakanya kita. Nabi Pak jauh-jauh hari 1400 tahun lebih Nabi memperhatikan kita. Nabi mengakhirkan doa mustajabnya. Nabi enggak egois. Ya Allah, saya pengen ini. Enggak. Ya Allah, nanti diakhirkan saja. Saya ingin minta nanti, ya Allah, hari kiamat, ketika nanti saya dibangkitkan, saya akan minta syafaat untuk umatku. Bayangkan Pak. Maka itu terjadi. Dan Nabi sendiri jelaskan, nanti pada hari kiamat Nabi akan sujud di hadapan Allah. Dengan sujud yang tawil, yang panjang, yang lama. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sudah. Ada apa? Karena tahu, ya Nabi itu akan minta sama Allah. Nabi sujud dulu. Nabi sujud dulu dengan sujud yang panjang, yang lama. Kemudian Allah perintahkan untuk angkat. Dan Allah katakan, is'al. Saat ini mintalah kamu. Maka Nabi minta syafaat. Ya Allah, saya waktu itu mengakhirkan doa bentuknya syafaat. Maka syafaati fulan, syafaati fulan, syafaati fulan. Mudah-mudahan kita kebagian syafaatnya Nabi SAW. Maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalang kita dari anugerah ini, yaitu anugerah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Karena seseorang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW tanpa izin dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berharap syafaatnya bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, tentang hisab berarti sudah selesai kita, ya. Maka banyak-banyak berdoa dengan doa tersebut, ya Allahumma hasibni hisaban yasira, dalam sujud, ketika berbuka, ketika puasa, ketika sahur. Ya, banyak kesempatan kita di Ramadan ini untuk doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa minan nas man, kata Syekh, wa amal kufar fala yuhasabuna muhasabatan mantuzan hasanatu wa sayyi'atuh. Adapun orang kafir. Nah, sekarang kita bicara orang kafir. Tadi dari kalangan orang beriman ada dua golongan. Adapun orang kafir, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka dihisab atau tidak? Hah? Orang kafir dihisab atau tidak? Langsung neraka. Ngapain dihisab gitu ya? Dihisab enggak, Pak? Ada yang mengatakan langsung neraka, ada yang mengatakan dihisab dulu. Ya. Kalau kita lihat dalil surat Al-Kahfi, kita baca di halaman akhirnya, Pak. Surat ke-18. Ya. Surat ke-18 ayat 105. Allah mengatakan, perhatikan, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengan Rabbnya. Jadi mereka ingkar, mereka enggak percaya dengan ayat Allah dan mereka kafir terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amalan mereka terhapus dan kami tidak akan tegakkan wazan, timbangan pada hari kiamat untuk mereka. Jadi tidak ada timbangan amal untuk mereka pada hari kiamat. Berarti dihisab atau tidak? Dihisab atau tidak? Ya, memang ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Adapun di dalam kitab ini, ya, Syekh Abdul Razak mengatakan ammal kufar fala yuhasabun. Orang kafir tidak dihisab. Menurut pendapat pertama. Ya, begitu pula dengan gurunya Syekh Sa'd di dalam tafsirnya. Karena hisab itu faidahnya adalah untuk menakar antara kebaikan dengan keburukannya. Gitu, Pak. Adapun orang yang enggak punya kebaikan, buat apa? Semuanya keburukan. Ngapain lagi ditimbang, ngapain lagi dihisab? Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan dihisab. Dihisab amalannya, dihisab perbuatannya hanya untuk, perhatikan, Pak, hanya untuk agar mereka mengetahui betapa buruknya amalan mereka. Ini menurut pendapat yang kedua.
Nih lihat nih, ente lihat nih keburukan ente gitu. Ente lihat nih kekufuran ente, pembangkangan ente. Ketika hidup di dunia, aku hidupkan, aku ciptakan kamu, aku kasih rizki kamu, lihat amalannya. Ya maka fayusakuna, kemudian mereka digiring langsung masuk ke dalam neraka. Itu orang-orang yang kafir. Ya maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan, tuangkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami di atas Islam. Karena kalau sudah kafir, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan kafir, sudah celaka dunia dan akhiratnya. Ya. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, maka mereka sekali lagi tidak dihisab sebagaimana hisabnya. Kalaupun dihisab gitu, Pak. Kalaupun dihisab, mereka tidak dihisab sebagaimana hisab mereka yang akan ditimbang amalannya. Begitu. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Tetapi kalau diperhitungkan ya, ini kalimatnya Pak. Tetapi kalau diperhitungkan ya, agar mereka kemudian mengakuinya, kemudian mereka dibalas atas perbuatannya, dan mereka digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, wa ammal kafir fayut'im bihasanat ma amila biha lillah. Orang kafir itu Pak, ketika melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala balas di dunia. Mereka dikasih makan, mereka bisa minum, mereka punya harta. Kenapa? Karena mereka pun punya perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini Allah balas di dunia. Itu kata Nabi SAW. Hatta idza afdha ila al-akhirat. Tapi kalau kembali ke akhirat, lihat Pak, kalau kembali ke akhirat, lam takun lahu hasanah yujza biha, maka dia tidak punya satu kebaikan pun yang dapat dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan dunia dibalas di dunia, tetapi kebaikan dunia tidak menghantarkan kepada balasan kelak di akhirat kalau tidak dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya bihadratil mawazin. Jadi Allah tadi kumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian Allah hisab mereka, kemudian Allah timbang amal mereka. Jadi setelah dihisab, ditimbang. Kan ditanya Pak, fulan, ini amal baiknya, ini amal buruknya, ditimbang. Mana yang lebih berat? Apakah amal kebajikan atau amal keburukan? Ya, dalilnya surat Al-Anbiya 47. Surat Al-Anbiya 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang dizalimi, sedikit pun enggak ada. Karena adil. Ya, timbangan tersebut adalah timbangan yang adil, tidak ada kezaliman sedikit pun. Apa saja yang ditimbang? Amalan yang ditimbang. Kemudian lembaran pun ikut ditimbang. Jadi catatan hamba Pak, itu ikut ditimbang, masuk ke dalam timbangan tersebut. Dan bahkan orangnya juga ikut ditimbang. Aduh, langsung kesinggung. Terus saya gemuk gimana? Berat. Udah dosanya berat, badannya berat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Memang penjelasan hadisnya demikian. Apakah pengaruh berat badan seorang dengan timbangan? Ya, ditimbang intinya. Karena kan seseorang bisa jadi misalnya timbangan badannya berat, tapi beratnya dalam ketaatan. Tapi yang satu berat banyak makan, tapi membuat dia akhirnya merasa menjadi orang yang paling lapar pada hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang banyak kenyang di dunia, dia yang paling lapar di akhirat. Orang yang paling panjang kenyangnya di dunia, dia yang paling panjang laparnya di akhirat. Ya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan dengan ibadah puasa ini, dengan ibadah saum ini, semoga laparnya kita di akhirat itu tidak panjang, atau bahkan tidak merasakan lapar kelak di akhirat. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kita sudah lapar di
di Ramadan ini, di puasa ini. Ya, ditambah lagi kalau orang rajin puasa. Nabi sering nggak lapar Pak Nabi? Ya walaupun tidak benar hadis berhenti makan itu sebelum kenyang dan lapar dan makan sebelum lapar, itu tidak benar hadisnya. Palsu itu. Ya, tetapi benar yang mengatakan kalau kenyang ya siap-siap. Dengan kenyangnya kalau tidak menghantarkan dia kepada ketaatan, dia menjadi orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Makanya contohnya dari Nabi adalah beliau orang yang paling banyak laparnya, puasa. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya wa nashri suhufid dawawin. Kemudian ditebarkan lembaran-lembaran catatan. Tebarkan itu maksudnya ya dibagikan begitu. Dipisah-pisah, kemudian dibuka lembaran-lembaran tersebut. Yang di dalamnya ada catatan-catatan amalan hamba. Maka ada orang yang mengambilnya dengan tangan kanan, dan ada orang yang mengambilnya dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Nah, jadi dari tangan kiri itu tambah keterangannya dari balik punggungnya. Ya, dia dapatkan itu semua dari pertama dia hidup sampai dia mati. Semuanya tercatat di situ. Tidak sedikit pun ada yang tertinggal. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49. La tughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, catatan tersebut tidak meninggalkan perkara yang kecil, apalagi perkara yang besar, kecuali semuanya tercatat rapi di sana. Wajadu ma 'amilu hadira, dan apa yang mereka mendapatkan apa yang telah mereka perbuat itu hadir semuanya, ada semuanya. Enggak ada yang terlewat sedikit pun. Ya, kalau bahasanya titik, titiknya saja enggak terlewatkan. Kalau bahasanya koma, maka komanya pun tidak terlewatkan. Ya. Di mana manusia saat itu lupa dengan apa yang diperbuatnya ketika di dunia. Sedangkan Allah tidak pernah lupa, Allah menghitung semuanya. Allah katakan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-6, Pak. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah kabarkan tentang apa-apa yang mereka perbuat. Ahsahullah. Allah Subhanahu wa taala menghitung. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa-apa yang mereka perbuat. Wa nasu, lihat Pak, manusia lupa. Nah, kita lupa nggak Pak? Jangan di akhirat nanti Pak, jangan lama dulu Pak, sekarang aja Pak. Sekarang Pak, semua kegiatan kita di tahun lalu Pak, bisa sebutkan? Lupa. Makanya kata Allah, wa nasu, mereka lupa dengan amal-amalnya. Kalaupun ada yang ingat, ya ingatnya sedikit saja secara global saja. Oh, saya melakukan banyak dosa ya Allah, dikit pahalanya. Tapi kalau dirinci, wah lebih bahaya lagi. Nah, makanya Allah tahu itu semuanya, Allah menghitung itu semuanya, sedangkan kita melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, sedangkan Allah Maha mempersaksikan atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba. Ya. Itu tentang pembagian catatan. Ya, kalau bahasa kita rapotnya, ya, laporannya. Kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Al-Muzanna fi yaumin. Nah, kapan ini terjadi? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang kadar hari tersebut adalah 50.000 tahun. Kadarnya berapa? 50.000 tahun. Dan satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Dan ada kabar gembira. Saya ingat dengan hadis ini yang membuat saya pertama kali jadi tampil di media sosial berkat kata-kata ini. Jadi langsung saya dengar dari Syekh Abdul Razak, pembahasan ini saya ketik dan tersebar ya. Nah, mungkin belum disebar di sini. Karena ini beberapa tahun silam ya, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, perhatikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Ibnu Abbas ahli tafsir, beliau yang paham.
hadza yaumul qiyamah. Ini adalah hari kiamat yang kadarnya tadi 50.000 tahun kadarnya. Ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdar 50.000 sana. Allah jadikan hari kiamat itu kepada orang kafir yang kadarnya 50.000 tahun. Berarti untuk siapa? Orang kafir. Adapun orang beriman tidak seperti itu. Ya. Adapun orang beriman tidak seperti itu. Karena disebutkan kata Nabi SAW, orang beriman itu hari kiamatnya bagi mereka seperti hanya antara zuhur dengan asar saja. Singkat, Masya Allah. Ya, jadi ini kabar gembira Bapak Ibu sekalian bagi siapa yang mati di atas keimanan, maka hari kiamat yang panjang tersebut, tetapi bagi orang beriman kadarnya hanya seperti antara zuhur dengan asar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, walaupun sebagian ulama menghukuminya ini hadis yang mauquf, yang hanya terhenti kepada sahabat saja. Tetapi kata Syekh Al-Albani, beliau berkata, wa ara anal mauquf fi hukmil marfu' bal huwa awdah wa abyan. Tetapi aku berpendapat bahwasanya hukum hadis mauquf ini sampai derajat marfu, karena sahabat nggak mungkin ngarang-ngarang masalah kiamat, nggak mungkin, gitu ya. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, yaumal qiyamati ka qadri ma baina zuhri wal asr. Hari kiamat itu kadarnya seperti kadar antara zuhur dengan asar. Masya Allah. Singkat sebentar, Pak. Hah? Hari kiamat. Kadarnya kan yaumal qiyamah ka qadri. Jadi kalau tadi 50.000 tahun untuk satu harinya berarti iya, satu harinya seperti 1000. Kalau orang beriman sama nggak itu untuk satu hari? Nah, wallahu alam, kalau kalimatnya ini wallahu alam ya. Nah, tapi di bawahnya perhatikan Pak, di bawahnya maknanya adalah bahwa kadar Allah menghisab makhluknya itu, dan Allah mengadab menghukum mereka itu, kadarnya adalah 50.000 tahun. Seandainya selain Allah yang menghisab, gitu kalimatnya. Jadi seandainya Allah yang menghisab, maka butuh waktu 50.000 tahun. Tetapi karena Allah yang menghisab, maka untuk orang beriman mungkin ini hari hisabnya, Pak. Ya Allah a'lam bishawab, nanti saya tanya lagi ya. Saya pastikan lagi. Karena kalimatnya di sini umum, yaumal qiyamah, hari kiamat. Ya, bisa jadi satu harinya atau keseluruhan harinya. Tapi kalau keseluruhan harinya ya, karena kan panjang kan, ada hisab, ada mizan, ada mahsyar dan seluruhnya. Ya bisa jadi wallahu a'lam bishawab satu harinya. Satu harinya itu seperti antara zuhur dengan asar. Bisa jadi ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita pastikan kembali ya. Nah, seandainya selain Allah yang menghisab, laukana ghairallah al-muhasib, seandainya selain Allah yang menghisab, maka butuh 50.000 tahun ya untuk menghisab dan hukum para hambanya tersebut. Nah, akan tetapi karena Allah yang menghukum, maka Allah lah yang paling cepat hisabnya. Wa huwa asra'ul hasibin, kata Allah. Atau dalam ayat lain, innallaha sari'ul hisab tadi, dan dia adalah yang paling cepat dalam perhitungan. Ya, maka manusia ada yang masuk dalam golongan yang sengsara, min syaqawatin wa sa'adatin, dan ada masuk golongan orang-orang yang bahagia. Yauma idzin ya'udun, pada hari itu mereka kembali. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah, sebagian kelompok masuk ke dalam surga dan sebagian kelompok masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa na'udzubika min ahli an-nar. Semoga kita digolongkan masuk ke dalam penghuni surga, dan Allah jauhkan kita dari penghuni neraka atau dari masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian jemaah azanillahu yakum.
Apa yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat, ya nanti di berikutnya masih tentang penghuni surga ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Namun tidak bisa kami rinci dalam pembahasan akidah karena ada buku khusus Pak ya, kalau tidak salah karya Syekh Abdul Salam Bali hafizahullah taala, ada tentang sifat surga dan sifat neraka. Bagus itu Pak ya, sifat surga dan penghuninya seperti apa, dan sifat neraka juga penghuninya seperti apa. Ada rinci ya khusus kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kita sering mendengarkan sebetulnya amalan setelah kita melaksanakan sesuatu kita mengamalkan baca ayat kursi. Ayat kursi. Kalau mereka mengamalkan itu akan masuk surga kecuali kematian. Itu kan kematian itu masih bingung. Baik. Ya. Man qala fi duburi kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi dalam setiap di akhir setelah salatnya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, maka tidak ada yang dapat mencegahnya masuk dalam surga kecuali kematian. Apa maksudnya? Ya, saya jelaskan di buku saya, ada di Fadilah Amal. Sudah punya? Belum ya. Di buku Fadilah Amal, maksudnya adalah orang kalau masuk surga harus mati dulu. Nah, itu simpel. Orang masuk surga dia harus mati dulu. Jadi kalau dia mati dalam keadaan membaca itu, insya Allah masuk surga. Yang menghalangi dia masuk surga apa? Masih hidup. Dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena masih hidup di dunia. Kalau sudah mati, surga. Itu maksudnya. Gampang ya? Ya, Allah a'lam. Karena orang Yahudi dan Nasrani juga kan mengakui mereka para penghuni surga, kan begitu. Kalau kita insya Allah bisa dipastikan kalau kita mati di atas Islam, tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran yang kita perbuat, pasti masuk surga. Insya Allah pasti masuk surga. Karena Allah kan yang menjanjikan, bukan saya, bukan kita. Tapi kan pertanyaannya kita nggak tahu apa kita benar imannya, benar Islam hidup begini, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan. Tetapi kalau kita katakan kalau kita Islam kita masuk surga, boleh. Dan kalau kita Islam mati dalam keadaan Islam kita pasti masuk surga, boleh. Kalau kan masih kalau ya. Baik, di dalam surat Al-Jumu'ah Pak, di dalam surat Al-Jumu'ah ini masih berkaitan dengan Bapak yang tadi tanya. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalau kamu mengira, kalau kamu yakin, pede, kamu ini adalah wali-wali Allah dari manusia yang ada itu, yang maksudnya akan masuk surga, maka coba buktikan kamu itu berharap mati. Nah itu Pak, coba buktikan dengan apa? Ya Allah matikan saya karena saya pasti masuk surga. Yaudah berharap mati aja. Fatamannaul mauta, berharaplah kamu mati in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar jujur. Itu sudah. Kalau kamu benar-benar jujur, in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Wala yatamannaunahu abadam. Dan mereka tidak akan pernah berharap apa? Berharap apa? Kematian, bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu tentang apa-apa yang mereka telah perbuat dengan tangan-tangan mereka, dengan ucapan mereka, mereka syirik dan seterusnya. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Oh, mau nanya? Oh, tadi belum selesai tadi ya. Sebentar sedikit lagi. Jadi Pak, yang bisa menghantarkan seorang masuk ke dalam surga tadi ya, kalau dia sudah meninggal. Makanya makna dari ayat kursi yang dibaca yang kata Nabi SAW tadi adalah ya dia akan tercegah karena seorang tidak mungkin masuk surga kecuali dia wafat terlebih dahulu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Saya pernah membaca satu hadis yang begini terjemahannya. Sebenarnya kamu melihat dia mengamalkan amalan ahli surga berarti dia ahli neraka. Dan sebaliknya sebenarnya dia kalau lihat mengamalkan ahli neraka berarti ahli surga. Itu maksudnya bagaimana itu?
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah saya jelaskan hadis ini ya. Ada seorang hamba yang beramal amalan penghuni surga sampai jaraknya antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Sudah? Sudah pernah ya? Ibu-ibu sudah? Sudah pernah belum ibu-ibu? Nah, saya pernah, ibu-ibu berarti nggak hadir. Kalau pernahnya saya pernah ya. Jadi maksudnya Pak, kalau kita baca hadis itu seolah-olah Allah kok nggak adil dalam tanda kutip. Ini amalan penghuni surga, di ujungnya melakukan penghuni neraka, masuk neraka. Padahal kehidupannya penuh dengan amalan-amalan penghuni surga. Yang satu maksiat demi maksiat, di ujungnya mengamalkan satu amalan yang menghantarkan dia ke dalam surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Enak bener gitu ya. Nah ternyata hadis ini dikaitkan dengan hadis lain. Dalam riwayat disebutkan, wa innahu la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya dia mengamalkan, berbuat ya, amalan-amalan penghuni surga yang nampak di hadapan manusia. Artinya apa? Ya amalannya nggak ikhlas. Bisa jadi nggak ikhlas. Atau dia ketika di hadapan manusia soalim, ternyata di belakang itu menjadi ahli maksiat. Jadi nampak di hadapan manusia soleh, ternyata toleh. Ada orang yang ahli maksiat, dia kelihatan ini maksiat lagi. Ternyata dia bangun tahajud, dia menangis, dia menyesali setiap perbuatannya. Dia tahu mengakui dosa-dosanya, ternyata Allah ridho dengan sebab tersebut. Makanya kan kata Al-Imam Ibnu Rajab, aku lebih cinta kepada rintihan pendosa ketika dia bertobat kepada Allah daripada tasbihnya orang yang ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sibuk, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, sami Allah. Dia sibuk bertasbih, dia sibuk, tetapi dalam hatinya ternyata ujub, merendahkan orang lain. Saya lebih hebat, salat saya lebih mantap daripada dia. Tidak saya cintai. Nah, jadi bukan mendingan maksiat, bukan. Artinya dia ibadah penuh keikhlasan, ya ketika jatuh dia merintih karena mengakui akan dosa-dosanya. Jadi gitu Pak. Jadi bukan berarti dia ternyata ahli maksiat tapi penghuni surga, tapi dia maksiat, dia tobat, Allah rahmat dia, penghuni surga. Dia ahli ibadah tapi penghuni neraka. Kenapa? Karena ibadahnya tidak ikhlas, ibadahnya penuh dengan ujub, keangkuhan dan seterusnya. Maka dia menjadi penghuni neraka dengan sebab itu, bukan dengan sebab ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Khusus puasa, saum jangan banyak-banyak Pak ya, karena nggak ada es jeruknya di sini. Nggak ada jeruk hangat lagi di sini. Ya, silakan. Allah mahsibni sabayasir. Ketika baca Al-Ghasyiyah, ya, kalau dia meyakini sebagai sunnah sedangkan tidak ada dasarnya, maka tidak boleh. Ya. Kemudian misalnya dia tidak meyakini sunnah tapi menjadi rutinitas, maka ini juga menjadi sunnah. Karena kan sunnah itu kan kebiasaan, maka itu pun tidak boleh. Tapi kalau sekali-kali kemudian dia di ayat lain pun demikian, boleh. Seseorang berdoa di tengah ayat-ayat yang dia baca boleh, tidak masalah. Sebagaimana datang dari Nabi SAW ketika Nabi melewati ayat-ayat tentang neraka, maka yasta'idz binan nar, maka Nabi berdoa meminta perlindungan dari api neraka. Artinya ketika Nabi baca Quran, Nabi ada doa-doa yang dipanjatkan, boleh, nggak masalah. Ya, tapi khawatir di fitnah, jangan dikeraskan. Nanti makmumnya, ini ada sunnah baru nih. Jangan ya. Misalnya ketika sholat sendiri atau dipelankan. Sama ketika misalnya ada kan sunnahnya ketika baca sabbihis, kan kita memuji Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallah, boleh, silahkan ya. Boleh, nggak masalah. Disunahkan baca apa? Nggak masalah.
nggak masalah. Karena kan masih bentuk zikir, bukan ucapan manusia. Zikir dalam sholat boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Ya, yang ibu-ibu sudah diwakili sama bapak-bapak sudah ya. Baik, terima kasih para hadirin bapak ibu, ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat tersebut menghantarkan kita kepada amal saleh dan amal saleh tersebut menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.